Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan Anda menonton video ini. Kembali lagi bersama kami, saya Bayu Kurniawan di Lensa Podcast. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya bertemu dengan seseorang yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat istimewa. Beliau merupakan seorang seniman yang berasal dari kota Blora, Jawa Tengah. Apa sih pandangan beliau tentang seni, kehidupan, dan yang lainnya? Mari kita tonton saja dan langsung kita sapa Mas Teguh. Halo Mas Bayu. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat sekali. Iya, ini saya ingin mengulik informasi dan meminta pengetahuan lah mengenai seni itu apa gitu. Menurut Mas Teguh, seni itu gimana? Apa sih seni itu? Seni ya Mas ya. Iya. Boleh minum dulu? Boleh. Oke. Udutnya boleh. Oke siap. Makasih Mas. Ini kita tidak disponsori ya, tapi ya kita ala kadarnya saja ya. Menurut tentang seni ya Mas. Seni dulu kita secara lebih luas dulu. Seni itu menurutku ya gimana ya? Seperti proses hidup manusia. Seni seperti proses hidup manusia. Lah kalau kita diimplementasikan ke dalam bentuk karya, Ya. itu seperti apa seni itu? Kalau mau diaplikasikan ke karya itu, seni adalah hasil dari kesemrawutan kita sebenarnya. Menarik ini. Karena Kesemrawutan. seorang seniman itu sebenarnya itu dia menuangkan pikirannya, menuangkan idenya, bahkan meluangkan perasaannya. Itu kadang contoh saja seorang seniman musik yang mencurahkan pikiran perasaannya itu di musiknya itu. Makanya kan bisa dikatakan menjadi kesemrawutan pikiran atau kesemrawutan keadaan seorang seniman itu sendiri. Oh, ya lebih ke keresahan ya. Perasaan bisa Semrawut, ya bisa ya. Tapi gini Mas ya, aku ingin tanya sebenarnya. Tapi ini mungkin pertanyaan yang bodoh bagi para seniman dan juga mungkin bagi para teman-teman sekalian ya. Yang ingin saya tanyakan, kenapa seni itu ada ilmunya? Kenapa seni ada ilmunya? Iya, seni ada ilmunya enggak dulu? Karena setahu saya ya seni itu ada ilmunya, ada sekolahnya itu. Sebenarnya manusia lahir itu sudah bisa dikatakan berarti meranahnya ini ke bakat ya Mas. Bakat ya. Seni kenapa ada ilmunya? Nah gini, karena untuk mendisiplinkan pola pikir manusia yang saya katakan tadi masih semrawut, di pendidikan senilah kita bisa memahami gimana sih seni itu. Contohnya saja kita belajar tentang makan Ya. kita diajari pendidikan dari awal kan oleh ibu kita, mulai dari ngomong sampai ngomong pun itu pendidikan menurutku. Dan implementasi dalam kehidupan, kenapa seni ada pendidikannya ya karena biar kita lebih memahami lagi apa itu seni. Makanya di seni itu ada pendidikan seni musik, pendidikan seni rupa, pendidikan seni apa? Seni suara Pak. Suara, vokal itu kan ada. mereka itu manusia itu memang dilahirkan untuk mencari jati diri sebenarnya. Makanya dengan pendidikan seni manusia lebih paham lagi dan lebih mendalam lagi mengenai seni itu sendiri. Ya. Nah, ini kalau bicara masalah teori Pak ya. Teori ya. Masalah teori ini lebih kepada teori. Setahu saya kan yang digeluti oleh Pak Teguh ini kan seni rupa, ya seni rupa Pak ya, seni rupa yang rupa-rupa. Ya
mengapresiasikan seninya lewat karya tulisan, baik itu tulisan yang semrawut tadi maupun yang terstruktur sehingga menjadi suatu karya yang dilihat sangat indah bagi halayak umum, maupun yang hanya bisa dilihat indah tapi untuk orang-orang tertentu. Nah, menurut Pak Teguh ini secara teori itu seni rupa itu ada bagian-bagiannya yang ada sih Pak? Ada plottingannya, oh, ini seni rupa bagian ini seni rupa bagian ini, ada enggak Pak? Nah, gini Mas, menurut saya untuk pemotingan atau mengotak-kotakan ya, mengotak-kotakan seni itu menurutku tidak masuk sama. Sebenarnya itu seni itu malah lebih kita ekspresi itu adalah kebebasan kita untuk menuangkan hasil itu. Nah, yang membuat pengotak-ngotakan itu kan yang penikmat seni Mas. Iya. Dari seniman sendiri kita bebas untuk berkarya selama itu bisa membuat dia ini loh, hasil pemikiranku, hasil karyaku kayak gini. Dan yang membuat itu tadi kan yang penikmatnya, oh ini seni ini ditambah dengan teori dan pendidikan seni itu. Oh iya. Ya sebenarnya seni itu ya hasil dari apa yang dia rasakan, dia pikirkan, kemudian diolah ya. Kebebasan Iya. Ya, yang mengkotak-kotakan seni itu ya penikmat seninya itu. Iya, kalau saya misalkan saya ini lebih kepada seni lukis. Oh, orang ini yang satunya lebih kepada seni yang mural. Ya, seni rupa itu ya. Nah, iya, oke. Nah, ini Pak. Ini yang sedikit menarik ya, teman-teman, kepada untuk ditonton kepada teman-teman semua. Bahwasanya Bapak Teguh ini merupakan seorang guru. Tapi dia juga seorang seniman. Nah, bagaimana Bapak Teguh ini bisa mengkolaborasikan seni dengan profesinya sebagai guru? Itu gimana? Soalnya gini, menurut saya ada kontradiktif antara guru dengan seniman. Mulai ya simpel saja secara kasat mata penampilan lah misal. Kebanyakan seniman-seniman ini lebih kepada lebih kepada ya kasarannya dalam tanda kutip tidak mementingkan penampilan, iyalah seenaknya sendirilah, bebas ya, freedom gitu ya. Nah, sedangkan di dalam dunia pendidikan kan ada aturan-aturannya, mulai dari aturan pakaian, aturan penampilan dan lain-lain itu kan diatur. Sedangkan seniman kan lebih kepada ya bebas, sekarpe gitu. Nah, itu bagaimana caranya bisa mengkolaborasikan itu semua, biar bisa jadi satu itu loh. Ini aku itu seniman dan aku itu juga seorang guru. Gimana itu? Gini loh Mas, dari kenapa seorang seni itu nyun sewu, orangnya itu dimanapun dia berada bisa menempatkan diri. Pada dasarnya seni itu adalah sudah dimiliki setiap manusia. Dan dengan ini berarti ranahnya ke profesi ya Mas ya? Iya, profesi. Dari profesi itu kolaborasinya gini. Saya kan pendidikan PGSD ya. PGSD itu kan ranahnya anak yang masih perlu bimbingan atau perlu didampingi. Dari seni itu menurutku adalah memberikan kebebasan kepada anak, entah itu berkarya, entah itu belajar dengan asiknya aja, karena seni itu pada dasarnya asik ya, karena mudah diterapkan di pendidikan juga. Dan dengan seni juga anak itu bisa mengetahui batasan-batasan dirinya. Oh, berarti aku ra iso gambar, aku mlayune ning olahraga. Jadi nak sing olahraga aku rapate aku iso ning seni. Lah kolaborasi itu sebenarnya pendidikan itu malah fleksibel menurutku. Bapak tadi menyinggung tentang seni adalah saenake dhewe dan pendidikan terporsir dengan yang rapi-rapi. Ada aturannya. Rapi-rapi, iya. Ya itu karena kita di Indonesia Mas, lebih mementingkan dari covernya saja. Contoh saja seperti di Amerika. Anda mengerti pendidikan di Amerika, mereka pakai seragam? Enggak, mereka bebas dan hanya sekolah tertentu lah, mungkin kedinasan atau apa yang pakai seragam. Di sana itu
dari web atau blog yang saya baca ya tentang penerapan seni di sana itu malah lebih diutamakan daripada dengan kayak kurikulumnya. Ilmu pendidikan Karena yang di sana mengetahui. apa? Prestasinya, Mas. Hmm. Nyon sewu, pendidikan ini sudah masuk di Indonesia ini di pendidikan yang sekolah swasta. Mereka lebih mengutamakan prestasinya daripada sekolah negeri yang hanya mengejar kurikulum. Iya, iya. Makanya tidak heran di sekolah swasta itu prestasinya banyak. Ya itu karena lebih gimana ya, lebih keterampilannya sih menurutku. Dan dengan seni itu seorang seniman harus masuk pendidikan supaya anak itu tahu batasan dirinya dan bisa memaksimalkan dirinya. Makanya kolaborasinya pada dasarnya adalah mengenali potensi anak itu sendiri, bakat itu sendiri. Nah kalau ini Mas, ini saya jadi tertarik karena karena apa ya? Saya berada di lingkungan seorang guru lah ya, lingkungan guru-guru ini itu cukup dekat dengan lingkungan saya. Bahkan ada salah satu guru teman saya, guru SD lah ya, dia itu dalam memberikan pelajaran khususnya tentang PSDB ya, pendidikan seni budaya dan budi pekerti itu memberikan nilai untuk seni. Misalkan ada dalam satu kegiatan seni menggambar, dan situ ada nilainya, diberikan nilai gitu, nilai gambarnya ini nilainya 80, ini 85, ini 90. Menurut Bapak Teguh ini sendiri ya, kalau jadi guru ini misalkan, ini kan guru sekaligus seniman, apakah nantinya akan juga sama dalam memberikan penilaian tentang angka di dalam suatu seni oleh siswa-siswi? Menurutku kalau kita untuk menilai suatu seni itu di ranahnya SD itu karena di SD itu masih mengejar dengan buku modul kurikulum siswa yang kita harus ada kayak apa ya, daftar-daftar yang harus dicapai tentang siswa. Iya. Kalau untuk merana ke nilai itu mungkin bisa juga diterapkan, Mas, karena masih bimbingan itu tadi, karena seorang siswa SD masih perlu dibimbing, didampingi untuk mendisiplinkan seni itu sendiri. Beda karena kenapa tadi Mas Bayu pertanyaannya bisa nggak seni diangkakan? Itu nah, seni diangkakan menurutku bisa saja, karena seni itu fleksibel, seni itu ya luas lah menurutku. Kan karena acuannya nilai, bisa juga nanti juga seorang guru seni ini juga nanti bisa menanyakan ke siswanya dulu, tanyain di korel lah dari gambarnya ini. Setidaknya sebelum mengasih nilai itu tahu dulu tujuannya anak ini gambar apa, mendeskripsikannya, ceritanya. Itu kan bisa, nah itu tadi seni kolaborasi dengan pendidikan. Makanya itu nanti deskripsikan, oh berarti tujuannya seni anak ini gambar apa ya, gunung ini Pak, ini karena di lingkungan saya pegunungan, jadi saya mengambil gunung. Oh tidak heran berarti anak ini lebih sosialnya ada, dia peka terhadap lingkungan dan menangkap gambar-gambar di lingkungan. Oh saya harus menggambar gunung, berarti kan bahasa Indonesia maksudnya mendeskripsikan dan diterapkan. Oh berarti kita kolaborasi dengan pelajaran lain. Oh berarti mendiferensiasikan gitu. Iya itu. Iya. Berarti nah dari seni itu mengimbangi sebenarnya nilai dari mata pelajaran lain. Berarti untuk mendeskripsikan sebuah gambar, anak ini masuk di batasan mata pelajaran lain, ada nilai yang iki iso masuk, dan di seni hanya melengkapi. Jadi anak itu seolah-olah nggak ditekan nilai langsung 50 lah, kok elemen dia mas rasa down. Kita tanya dulu, walaupun gambarnya jelek kita tanya dulu tujuan anak ini gambarnya apa, dia paham. Kalau mendeskripsikan paham, oh berarti anak ini ora angger-angger gawe gambar iki, berarti iso di nilai lumayan loh, walaupun gambarnya jelek tapi kan tujuannya tanya dulu. Ya kalau bisa ya gini, kita kan sebagai guru itu jangan ada tuan dan kasta lah, makanya kita sebagai guru ya pendamping.
itu tadi teman, kalau bisa teman dampingi sampai anak itu nyaman dengan kita lah baru kita ajak. Kadang ada guru yang murid yang takut sama gurunya karena kurang friendly kan dalam ada yang guru killer gitulah. Killer itu banyak kan karena dia kurang dolan. Nah, terus ini Pak, bagaimana caranya membangun kreativitas siswa itu tentang seni, biar seni siswa tersebut ya jiwa seninya itu muncul sehingga bisa diapresiasikan lewat karya. Karena kan ya siswa ini kan sebenarnya kan mungkin ada potensi ya, cuman kan karena kurangnya jalan, kurangnya kurangnya seseorang yang bisa untuk menjadi pemantik lah ya. Nah itu gimana caranya biar bisa anak itu bisa kreativitas iya, tumbuh bisa, gitu ya. Iya, kreativitasnya tumbuh gitu. Ajak dia dalam sebuah proyek Ya? Proyek seperti proyek kita seumpama di sekolah, contoh saja kecil aja, kita nggak usah gede-gedean lah. Ya, kita menghias ruang kelas Ya. Kita kasih tempat pojok, ya ibaratnya pojok mading lah. Kita isi dengan karya siswa. Dari karya itu kita kan seolah-olah mengajak siswa untuk menunjukkan eksistensi mereka dengan yang mereka bisa, entah itu enggak diisi dengan seni rupa, entah itu puisi atau bahasa lainnya, itu kita ajak mereka. Jadi kan seolah-olah mereka ajeni dengan iya, diapresiasi itu ya. Jadi nggambar iki aku yo, iki lho hasil karyaku per kelas ono. Jadi temennya, wah pinter gambar ya, gambarnya api. Jadi kan seolah-olah anak aku bisa gambar ya. Jadi apresiasi enggak harus kita kreativitas itu enggak harus kita pakem, harus digenjot dengan kurikulum yang gini sampai seolah anak itu sampai bingung tau. Jadi malah enggak produktif. Makanya kita ajak, yang penting aksi prakteknya sih menurutku, praktek. Dan sebagai seorang guru juga harus menjembatani itu semua, atau harus enggak guru harus mengejar dengan buku-buku yang sekian lah, kita harus jejel ke siswa sampai siswa wes umat ono kayak. Dan seni itu sebenarnya di sekolah dasar khususnya yang saya alami sebagai ice breakingnya lah, sebagai sela-sela di sela ada pendidikan matematika dan teori lain, itu seni ngimbangi. Jadi seolah-olah menjadikan manusia yang balance menurutku dari seni itu. Ya cukup sangat menarik sekali ya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi deh daripada kita lama-lama kan ya. Ya juga sih, penonton juga kadang merasa bosen lah. Bosen ya. Ini dua pertanyaan terakhir lah ya. Yang satu pertanyaan ini seni menurut saya agak berat. Seni dalam kehidupan itu yang seperti apa? Bisa dijelaskan secara lebar lah biar teman-teman semua tahu ya menurut versinya Bapak Teguh ini. Seni dalam kehidupan ya Mas. Iya. Seni menurutku itu seni dalam kehidupan itu adalah tempat aku untuk introspeksi diri. Kok bisa? Dari keseharian, dari aktivitas yang padatnya minta ampun di zaman sekarang ini, yang mencetak kita menjadi seorang karyawan tentunya digenjot dengan ya ketidaktentuan lah. Dari seni itu aku rest area, jadi bisa rehat sebentar ya. Dalam pelajaran psikologi itu kan seorang menemukan treatment tersendiri untuk ibaratnya membuat dia nyaman, menikmati hidup. Seni itu adalah sarana kita untuk istirahat, sarana kita untuk mencurahkan pikiran kita, sarana kita untuk ya luas lah Mas. Berarti bisa diapresiasikan ke dalam seni apapun ya? Apapun itu, nggak harus seni rupa, ya. Bahkan seni tidur ada, seni bodoh amat itu loh ada. Iya. Cukup luas sih. Cukup luas sekali. Makanya belajar tentang seni itu merupakan titik kehidupan. Karena dari seni juga
kita bisa memaknai hidup, kita bisa menangkap sebuah momen dari lukisan itu sendiri. Contoh saja lukisan Raden Saleh. Ya. Raden Saleh itu pelukis Jawa ya Mas. Ya. Dia menangkap beberapa kejadian penting dalam sejarah seperti lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro itu kan cukup fenomenal sekali. Seorang seniman Belanda melukis dengan wajah ibaratnya pasrah, tapi Raden Saleh menangkapnya itu sebagai seorang pahlawan yang berani. Dia lebih menonjolkan kepalanya tegak gitu. Dan gambar yang lukisan dari Raden Saleh itu seorang Belanda digambarkan dengan kepala besar itu. Dan di lukisannya Raden Saleh itu ada bendera merah putih. Itu karena seni itu mampu menangkap hal-hal yang penting dalam kehidupan. Selain foto ya. Lah kalah, aduh, ya udah wes, terakhir aja ini, pesan terakhir aja Mas. Pesan terakhir bagi saya, teman-teman semua yang nonton video pada hari ini, pada kali ini, itu mengenai seni lah. Itu gimana? Mengenai seni ya. Anjok ngombe sik. Ben umat ya. Asli dadakan ya, PKS mau ya. Iya. Menurutnya gimana? Pesan ya, menurutku ya enggak pesan sih, soalnya pesan itu nanti ya bisa dibaca, bisa dipahami. Ini menurutku lebih ke saya aja ngobrolnya. Kalau Anda memiliki bakat, entah itu seni apapun, luas sih, pahami, dalami, dan telateni. Entah Anda bisa memiliki, ya pokoknya seni adalah berhubungan dengan bakat dari lahir Anda. Entah seni mendekati wanita, entah seni dari usaha, seni apapun, yang penting telateni aja. Urusan hasil buri, penting prosesnya. Entah itu Anda diapresiasi, wes rembuh, penting menghasilkan dalam konteks kita produktif dan konsisten dengan seni itu. Seni itu butuh diapresiasi enggak Pak? Perlu. Menurutku seorang seniman apresiasi itu sangat penting, karena pertama dia bisa menunjang kepercayaan dirinya. Kedua dia bisa ya nyuwun sewu, walaupun jauh dari kata untuk pendapatan ya, tapi kan seni itu kalau ada apresiasi kan mahal. Itu lebih ke kepuasan lahir apa lebih ke kepuasan batin kalau seorang seniman yang perlu diapresiasi itu? Semua, keduanya, kepuasan lahir dan batin. Makanya dari teman-teman semua ya, pesan dari Bapak Teguh ini benar sekali ya. Ya kalau kita memiliki bakat yang terpendam ya curahkanlah semuanya ya, supaya kita produktif dan perlu diapresiasi. Paling tidak kalau tidak bisa diapresiasi orang lain, kita lah yang mengapresiasi. Iya, apresiasi diri sendiri lah. Iya. Oke, terima kasih. Nanti kita akan lanjut di video-video selanjutnya. Dan ini merupakan menurut saya seni tentang kehidupan yang sangat luas dan bisa kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Nyalakan lonceng notifikasinya. Komen juga ya. Komen juga barangkali ada yang tahu beliau dan kita semua ingin membahas tentang apa, nanti akan kita evaluasi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Iya.